Nah, kembali ke pembahasan kita yang di awal tadi. Yang gue bilang ini udah tulis kan pertanyaan ketiga gue. Bisa nggak sih orang yang terinspirasi dikatakan plagiat? Gimme. Oke. Halo semua, selamat datang di Session bersama gue Dani dan host gue. Dinoy. Yang akan menemani kalian kalem. Yang akan menemani kalian membahas topik menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Oke. lu langsung Anda nyebut yakin ya. mereka akan terhibur? Nah, itu tidak tahu. Intinya kita ngelawak aja. Terabas. Yoi, lu tadi kenapa harus dapat Dinoy? Oh, Saya yang nge-lag atau dia yang nge-lag? halo? Apakah saya nge-lag? Normal. Oke. Nah, ngomong soal topik hari ini, lu udah baca kan topik hari ini tentang apa? Yang Enggak, paling apaan rame. tuh? Wah, ternyata tidak meeting. Goblok. Enggak. Semoga Hari yang ini ada adalah sekarang gitu. Yoi. Plagiarisme versus terinspirasi. Soalnya kadang ini loh, orang yang terinspirasi bisa dibilang kayak plagiarisme juga. Soalnya dia lumayan mirip. Banyak yang ngatain dia kayak nyontoin atau nyontek dan semacam. Tapi nyata-nyatanya dia cuma terinspirasi. Ada juga yang quote on quote terinspirasi tapi nyontek 100% dari source aslinya. Contoh, suatu company game yang rame, yang ada embel-embel mobile-nya, itu salah satunya. Saya tahu nih. Yoi, AOV, bukan. Salah. Bukan. Tapi ya kita nggak mobile. AOV mobile. Tapi AOV mobile. Tapi mungkin para pendengar masih belum tahu plagiarisme itu apa sih, Din, sama terinspirasi itu apa aslinya sih? Yang nggak belajar bahasa Indonesia atau nggak pernah sekolah kayaknya nggak tahu nih. Iya. Emang plagiarisme definisi plagiarisme itu apa? Gua nge-lag, tunggu. Oke, wait. God damn it. Kenapa gini banget sih kalau gue on air? Nah, udah. Ini. Plagiarisme adalah... Sumpah gue kesel sama Google. Apa? Kalau lu, Dadin, plagiarisme itu apa dulu? Nih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan. Ya itu gue juga anjir. Gue baca. Oh, kamus lu ya? Gue nggak dari Google, so tau Anda. Plagiat adalah pengambilan karangan pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Itu. Nah, kalau di KBBI penulisannya plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta, yang dimana bisa dibilang kayak maling ini ya, literally maling karya gitu. Oh, betul. Nah, dan dimana kalau di KBBI, kalau lu ini apa, terinspirasi apa bagi lu? Ya, terinspirasi artinya ya telah terinspirasi, terilhami. Terilhami. Ya, tapi terpengaruh lah gitu. Kayak terpancing membuat sesuatu yang sama tapi dengan cara yang beda gitu. Bisa. Atau memulai suatu karya tapi ya nggak sama-sama juga. Ayo milking terus. Tapi ya banyak orang sih yang masih belum mengerti perbedaan aslinya. Kadang ini loh, yang gue lihat kasusnya plagiarisme sama terinspirasi itu di Indonesia banyak loh. Contohnya, ya gue bilang tadi tuh kan, yang Mobile Legend dengan Riot Games. Muntun sama Riot Games. Itu kan League of Legends aslinya udah lama, dari tahun 2010 gamenya rilis. Nah, Mobile Legends dari tahun 2015, 18, singkat gua. Nah, kemarin Mobile Legends mengeluarkan suatu idol yang bernama KDA, yang dimana juga itu mengeluarkan game di mobile yang bernama League of Legends Wild Rift. Nah, yang dilihat di posternya Mobile Legends ini, ada dia membuat kayak idol juga seingat gua, dan juga fontnya sama dengan penulisan yang ini Wild Rift juga gitu. Gua lupa cari source-nya tapi gua kesel banget ya. Gue liat makanya logonya berubah itu.
Iya, yang warna biru-biru Coba itu kasih kan. contohnya. Yang fontnya gitu. Iya, persis banget kayak League of Legends. Kayak nggak tahu Hmm. malu. Yang Wild Rift-nya kan. Itu makanya banyak orang yang bisa bilang fansnya Riot Games juga komplain dikarenakan itu. Akhirnya udah berapa lama ya Muntun ngelakuin itu, dari pas juga ada skin hero yang full party, yang skin bertemakan pantai atau musim panas, dia mengeluarkan ini. Nah, itu contohnya. Yang sukannya sama tulisannya Plaza Indonesia, bukan. Yang Plaza Indonesia yang mana? Gue nggak tahu. Lu tahu nggak, Din, kasus yang itu? Yang mana? Plaza Indonesia. Ah, nggak tahu gue. Nggak tahu. Oh iya, ini nih Wild Rift ya itu. Kan lu lihat kan sama. Nah ini kalau ini Plaza Indonesia nih. Yang mana? Mana? Loh. Mirip. Ternyata League of Legends Wild Rift plagiat Indonesia, weh. Hey, Ternyata terus League of Legends diplagiat sama Mobile Legends. Mobile Legends. ini Allah. Tapi kembali ke topik kita. Dikarenakan itu juga yang kita bilang tadi, yang ada mengeluarkan skin mengenai bertemakan pantai. Nah, League of Legends, Mobile Legends juga mengeluarkan skin yang bertemakan pantai yang sama dengan salah satu hero-nya yang bernama Lulu di League of Legends. Nah, skinnya itu untuk Nana di Mobile Legends dan temanya sama, skinnya sama, semuanya sama. Dan juga ada beberapa hero yang mirip gameplaynya di League of Legends. Contohnya ada kayak Zilong. Pernah Zilong namanya itu bukan Zilong. Dulu kan namanya Yunzao ya nama gua, yang mendekati Zinzao. Dan juga ada beberapa cara gameplay yang sama seperti yang mana ya itu hero-nya? Kalau gua bilang Franco, tapi ya itu literally semua hero ada hook-nya. Siapa yang itu? Puch. Patch juga, tapi banyak itu. Dia kebanyakan dia hero Mobile Legends hampir sama gameplaynya dengan ini, hampir sama atau mirip dengan skill-skill salah satu hero. Iya, mekaniknya hampir sama dengan hero League of Legends. Yang paling baru itu yang Naga kemarin, ada salah satu skillnya yang muter, dan yang ultimate-nya juga itu mirip dua hero-nya di League of Legends, Darius dan Aurelion Sol. Nah, dikarenakan perilisan game itu, perilisan hero itu, banyak fansnya League of Legends ngamuk. Kayak, wah ini kebiasaannya muntot gitu. Dan gue sih ini loh, gue kadang berpikir, emang mereka ini nggak bisa disuka gitu, kayak dituntut karena plagiat mekanik hero-nya mereka sendiri. Soalnya gue rasa ini kemiripannya besar banget loh. Betul. Tapi apa? Ya apa-apa. Enggak lu. Enggak, kamu aja duluan sayang. Oh, gitu. Tapi ya gue rasa, apa lu nggak pernah mikir kah suatu company pembuat game yang bisa kalau di isu nggak bisa, Genshin bisa kena sama BOTW. Ya juga sih. Iya makanya. Iya. Perilisan Genshin Impact juga. Waktu Munton disu sama Riot Games kan, yang disu bukan mekanik ya, tapi emang desain logo sama karakternya. Tigreal yang kena tuh Tigreal, terus logonya Mobile Legends yang lama sebelum Mobile Legends Bang Bang gitu. Itu kan ngikutin logonya League of Legends juga tuh, yang lama juga. Terus apa lagi ya? Iya sih, dua itu sih mainly sih. Nah, kalau yang kasus terinspirasi yang gue paling besar sih rasanya ini loh, yang gue nggak apa-apa sih, Genshin Impact sama Breath of the Wild. Kan lu lihat Genshin Impact itu literally sama dengan Breath of the Wild kan, gamenya Zelda. Tapi ini loh, lu berpikir suatu game mobile yang bisa memiripkan gameplaynya dengan suatu game di konsol, itu achievement besar itu loh. Tapi nyatanya sih dikit sih.
Lu banyak yang plagiat. Lu tahu gak sih, dan lu kalau buka Play Store gitu ya, misalnya lu pakai Android gitu, lu buka Play Store, pasti banyak banget game-game plagiat yang sebenarnya cuma buat money grabbing cepet doang, karena ada doang dari Dan iklan. kebanyakan juga banyak iklan ya. Kadang juga ini loh, gua rasa orang yang plagiat itu ada yang bagus, ada yang kagak. Bagusnya misal dia plagiat suatu game kayak ini, apa ya, game yang mirip banget tapi dia ubah dikit lagi gitu. Jadi kayak yang gue bilang, yang Panji Pragiwaksono bilang pernah, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. At least dikit, at least beda dikit loh gitu. Ada yang lebih plus dari, contohnya kalau misalnya ada Among Us, kan ini Among Us terinspirasi dari banyak game kayak Werewolf, Murdernya Gmod, Trouble in Terrorist Town dan semacamnya. Banyak game yang kayak imposter atau kayak menuduh-nuduh mencari pembunuh atau semacamnya itu di luar sana. Tapi Among Us bedanya ini dia gameplaynya sama mekaniknya ya, Din. Apanya yang mekaniknya sama? Yang sama itu genrenya. Kayak Among Us gitu loh. Oh iya. Among Us kebanyakan itu kayak game-game genre kayak mencari pembunuhnya gitu, siapa yang penjahat itu kan udah banyak, Werewolf, game board gitu semacamnya. Ada juga itu Town of Salem, ada juga Trouble in Terrorist Town, namanya Gmod dan Murder dan banyak lagi. Tapi bedanya yang membuat beda apa? Kalau The Thing sih sebenarnya kalau gue liat lebih karena kayak kombinasi Werewolf sama cara main Werewolf sama The Thing film jadul itu. Bukannya The Thing itu bukan game ya, itu literally film kan? Film. Cuma ya, inspirasi bukan mekanik gameplaynya tapi plotnya. Iya. Soalnya dia kayak alien gitu kan? Parasit. Iya, parasit gitu. Yang mencontohkan orang yang 100% mirip gitu. Banyak sih. Tuh, dan gue kasih contohnya tuh game plagiat. Unknown Battlegrounds. Itu dari PUBG Mobile yang sobat. 3D. Nah, tapi bagi lu plagiarisme itu benar atau salah nggak sih? Atau adakah plagiat yang bisa dikasih kompromi gitu? Gue ya salah. Karena ya sama aja mencuri karya orang gitu dan diakuin sebagai sebagai karya dia sendiri gitu. Punya dia. Tapi ada kataan menarik, lu pasti tahu kan kalau plagiat gitu dulu kan sempet sempet heboh kan tuh tahun 2000-an akhir tuh yang lagu-lagu The Massive. Yang mana? Dengan lagu yang mana? Aduh, gue lupa lagi dia. Mereka dulu plagiat lagu banyak tuh, pokoknya memang terkenal banget tuh. Iya, sama lagu yang mana? Gue lupa gitu. Pokoknya itulah, mereka sempet komen kayak gini. Bagi kami plagiat itu sah-sah aja, apalagi karena kita lagi disorot. Jessica 8 lagu tersebut terinspirasi dari ngedelingin band-band barat sehingga terciptalah lagu-lagu itu. Nah, kalau dari perspektifnya si The Massive yang terkenal suka plagiat itu dulu, itu mereka nganggapnya sebagai inspirasi. Bisa dibilang aransemennya sama persis. Nah, ya lagu-lagunya tuh yang dijiplak tuh judulnya Tak Pernah Merela kalau nggak salah. Terus dia meniru lagunya ini, Is It Any Wonder punyanya si Kin. Terus yang Cinta Ini Membunuhku itu dianggap plagiat lagu I Don't Love You Like I Love You Yesterday punyanya MCR gitu loh. Jadi banyak ya kasus juga. Dan gua rasa ini loh, kalau di dalam dunia musik plagiat itu ini loh, ritme, nada dan kayak ini style yang sama doang sih. Soalnya banyak banget malah kasusnya plagiat sekarang atau mencuri. Cuma bukan plagiat lagi, mencuri doang sekarang kasusnya. Contohnya Nightcore, apalagi ya yang ngubah pitch-nya dan semacamnya itu loh. Lu tahu nggak?
Tahu yang Itu nakal udah terus sekarang jadi banyak. cempreng gitu kan. Iya, udah banyak banget. Yang paling gua ingat itu yang kasusnya dulu ini apa? Alvin and the Chipmunk gitu. Di versi Alvin and the Chipmunk, quote on quote Alvin and the Chipmunk aslinya cuma di pitch di pitch naik doang. Aduh, banyak lah kasusnya itu. Nah, mungkin juga kita masih bahas banyak tentang plagiarisme dan ini transpirasi sebentar lagi, dan mungkin kita akan ngebahas kayak kasus-kasusnya lebih banyak lagi sih, dan kayak point view kita soal plagiarisme dan semacamnya lagi. Nah, kita break dulu lah, Din. Dan bagi para pendengar yang mau request lagu, silakan DM gua sama Dinu ya. Sip. Ya. Oke, lagu pertama request dari Zoo. Berjudul Phineas. Break My Heart Again oleh Phineas. Phineas and Ferb. Bukan, beda itu, Pak. Bukan, bener. One in the morning, there's a vacation. Okay. Enjoy. Ini dan kos gua. Dinui. Gue nge-lag, tiba-tiba muncul dan ya gua nge-lag. Gue langsung dan co-host gua. Oh iya, oke, gue ulang. Halo, kembali lagi bersama gua Dani dan co-host gua. Supaya gua kesel sama HP gua yang akan menemani kalian membahas topik menarik yang menurut kalian malam ini. Oke, ini gua rasa udah banyak ilmu yang di-share nih di podcast chat ini. Wah, materinya kalah sama kita, coy. Tapi ya ini ngomongin kayak ini. Soal spesifik ini, dan tadi kita ngomongnya beberapa tentang hak cipta, hak cipta soalnya kan haki. Jadi wajar sih kalau misalnya pada terpicu untuk. Dan ngomongin soal ini kan kayak hak cipta dan plagiarisme dan semacam. Lu nyadar gak sih orang Indonesia masih belum mengerti apa itu hak cipta atau kayak ya kepemilikan gitu? Kayak logo, icon, nama semacamnya. Lu nyadar gak sih? Itu iya benar. Itu bisa kita bahas sih, dan tapi itu lebih spesifik lagi jadinya. Mungkin bisa next. Iya. Tapi kita bahas dulu ntar lagi sesi ketiga mungkin. Nah, kembali ke pembahasan kita yang di awal tadi. Yang gue bilang ini udah tulis kan pertanyaan ketiga gue. Bisa nggak sih orang yang terinspirasi dikatakan plagiat? Tergantung. Bisa jadi dia benar terinspirasi tapi sama persis kan gitu. Kan banyak juga tuh yang kayak gitu. Contohnya webtoon Muntun sendiri gitu kan. Hampir gue bilang webtoon kan jadinya. Waduh, bukan. Waduh. Makanya ada tuh prinsip namanya ATM dan. Amati, apa itu? Tiru, dan modifikasi. Amati kita lihat-lihat dulu, tiru kita ambil beberapa, kita ambil source-nya dan modifikasi kita mengimprove atau mengubah beberapa aspek yang kita ambil gitu. Betul. Nah, wah, itu bener sih si Agal kan bilang. Terkadang orang suka nggak bisa ATM dengan benar. Nah itu, karena gue juga lihat loh beberapa ini kedai makanan kayak ayam geprek biasa bukan bensu dan semacam itu masih ada yang pakai ikonnya bensu. Dan seingat gue ini geprek bensu sendiri kan ikonnya ada di ini ya free logo itu kah di Google bukannya sih? Kan itu kan sempat kasus kan bensu. Iya pernah. Bengkel susu, ya bengkel susu itu literal. Nih ayam bensu, kasus ayam bensu, menarik. Yang gue tadi ini lihat kan di chat itu bensu. Enggak dulu. Jadi ada kasusnya nih, itu kayak sekitar 3 bulan lalu kalau nggak salah. Atau 4 bulan lalu. Udah lama lah. Tapi saya tahun ini. Jadi ada kasus gugatan. Jadi si Ruben Onsu tuh menggugat restoran ayam geprek namanya ayam geprek bensu. Jadinya ayam kan. Ayam geprek bensu. Nah, itu yang aslinya. Sedangkan si siapa namanya? Si Ruben Onsu ini dia si Ruben Onsu ini mempekerjakan ponakannya gitu buat kerja di ayam geprek bensu ini. Beberapa bulan kemudian adanya cabut. Terus nggak lama kemudian lagi si keluar lah Ruben Onsu bikin namanya ayam geprek bensu atau disingkat geprek bensu literally.
Iya. Hmm. Sedangkan itu sebenarnya aslinya si Bensu ayam geprek ini tuh sebenarnya Bensunya itu dari Benny Suyono namanya itu, nama pendirinya. Gitu. Nah, Jadi lucunya ini. lucunya bukan si pemilik siapa sih ayam geprek Bensu ini malah digugat sama si Ruben Onsu karena dibilangnya udah nyolong logo sama nama geprek Bensu, padahal si geprek Bensu muncul belakangan dan akhirnya Paling ditolak duluan sama keluar gitu daripada si pengadilan. Bensu sendiri gitu kan. Iya, dan akhirnya Kok masuk ditolak sih akal? sama pengadilan. Ya, Karena gini ya loh, logisnya nggak si mungkin juga ya. Nggak mungkin juga orang tapi ngejiplak orang yang lebih ini. Orang nah, ngejiplak tapi duluan keluar gitu. tapi kalau misalnya si IM geprek Bensu itu nggak mendaftarkan mereknya ke Haki, terus si siapa namanya si geprek Bensu itu si Ruben Onsu itu duluan daftarin, itu bisa si Ruben Onsu menang perkaranya karena dia duluan yang daftarin meskipun dia munculnya belakangan tuh. Tapi apakah sekarang dia udah mendaftarkan gitu? Ya untungnya si IM geprek Bensu udah daftar duluan. Alhamdulillah. Dan beberapa juga soal trademark itu dan kayak hak cipta semacamnya ini. Gua ingat beberapa toko kedai makanan di jalan-jalan gitu, gue lihat beberapa ini loh. Gampang target tuntut cuy, gue rasa. Dikarenakan ikonnya sama, logonya sama, dan hampir juga ada namanya sama. Padahal bukan kayak cabangnya suatu kedai makanan besar gitu. Lu tahu nggak sih cara menjelaskan atau adakah cara untuk orang Indo yang bisa mengerti tentang hak cipta, plagiarisme, dan inspirasi kayak gimana? Oh, maksudnya gimana? Kayak lebih membuat mereka lebih mengerti soal begituan gitu. Ya, sosialisasi. Diajarin sih sebenarnya mau nggak mau. Bahkan Indonesia malas juga baca cuy. Nah itu dia. Ya emang harus. Masalahnya. Bahkan ya sampai kayak orang mau daftar perusahaan aja kadang-kadang masih nggak ngerti kan tentang hak cipta gitu-gitu. Orang aja prakerja masih nanyain kanan kiri, padahal gampang loh gerak prakerja. Terus sama ini deh contoh paling gampang. Kayak desainer gitu di agensi gitu, di sebuah agensi dia ngambil aset senak jidat gitu kan, tanpa izin sama sekali. Iya kan banyak tuh yang kayak gitu ya, terus akhirnya dibikin ya padahal sama persis gitu loh, cuman dibedain aja dikit gitu kan, apa misalnya dipindahin posisinya doang gitu. Nah itu plagiat sih dan melanggar hak cipta juga itu, curi lah, nolong sih hitungannya. Ya sama aja. Susah juga sih kalau ngurusin hal beginian. Yang dimana ini loh, beberapa juga kayak lagu juga kan kemarin itu banyak orang yang nge-copyright atau katanya kalau YouTube mengcover lagu kemarin kan, mengcover lagu itu bakal didenda dan semacamnya. Nah, Weird Genius si Reza Arab ini langsung membilangkan, kalian bebas kok mengcover lagu saya atau Weird Genius sepuasnya. Dikarenakan ya pemerintah urusannya apa dengan YouTube gitu. I mean gini loh. Cover kan ya mereka pokoknya kan orang cover dan gue sendiri kan pernah anak cover. Kita nge-cover cuma ini loh, fun-fun doang. Kita nggak ngincar duit aslinya. Dan beberapa juga yang cover kayak yang paling besar itu Rainich sama Jalto. Itu dua yang paling besar sekarang anak cover itu, anak UTIT. Dia hampir kayak semua lagu yang dia cover itu dia aransemen sendiri atau enggak dia komis ke orang. Kecuali dia dapat sponsor, contohnya Rainich kemarin dapat sponsor dari Riot Games untuk mengcover lagunya More atau Villain ya seingat gue. More ya kayaknya. Intinya ada cover lagu Riot Games dan itu dia tersponsori dan itu nggak apa-apa. Ada juga beberapa UTIT luar. UTIT itu anak yang sering cover lagu-lagu di Jepangan. Dia nge-cover lagu More juga berempat dan itu dibolehkan dikarenakan ya mereka ini loh bukan pakai lagu aslinya More,
instrumentalnya mereka nge-aransemen sendiri, dan itu gua rasa kalau pakai begituan nggak apa-apa sih, nggak kena hak cipta dan nggak dikatain plagiat juga gitu. At least masih ada effort tersendiri, nggak cuma ngambil doang, nggak kayak nge-cover lagu kita ubah pitch-nya kita upload. Itu banyak tuh. Itu kan Itu buat banyak ngakalin banget. copyright. Banyak apa ngakalin apa copyright botnya YouTube tuh. Nah, enggak juga, gue pernah ingat gak sih kasusnya itu copyright claim-nya sebebasnya itu. Jadi orang-orang bisa nge-copyright claim video channel besar gitu, kayak ada salah satu YouTuber banyak. besar di Amerika diklaim videonya oleh seorang anak yang berumur 15 tahun di Kanada. Oh, kalau itu kasusnya gue nggak tahu. Itu ada pernah, dan itu serem coy dulu kasusnya copyright. Untung udah fix sekarang. Misalnya masih ada itu, lu bayangin bocah-bocah di Medan atau di kota-kota kecil di Indonesia atau semacamnya gitu kan. Gua nggak leader di Medan, nggak. Intinya semua orang, anak bocah-bocah nge-copyright claim videonya, kayak mungkin siapa ya YouTuber Indonesia, Ewing contohnya, Eno Bening, Chandra Liao dan semacamnya diklaim gitu. Lu bayangin reaksinya. Oh iya, ini. Thank you udah mention. Sarjana. Yo, itu besar banget kemarin kasusnya. Calon sarjana. Iya. Itu kan dia katanya terinspirasi, tapi kan style videonya literally sama, cuy. Iya, persis. Sampai di call out gitu kan sama yang punya konten aslinya orang. Iya, dan itu editannya nggak ada yang beda, dia nggak yang edit sendiri, dia cuma tambahin kayak suara dia dan beberapa part video di awal doang. Sisanya sama. Tapi tengah-tengah konten utamanya ngambil video orang lain. Ambil video orang lain. Itu. Iya, cuma. Dan gua ini loh agak applause dikit sama calon sarjana, soalnya dia berapa channel yang menggunakan nama dia. Ada calon berapa lagi tuh, calon sarjana, calon apalah namanya itu. Banyak ya calon dia. Apa? Bagian dari grup. Iya, bagian dari grup soalnya. Grup. Oh, calon sarjana bukan individu ya? Dia bukan. Kayak grup gitu. Gue lupa, tapi itu kasus tahun lalu ya. Serem ya. Apakah kita bakal ngebuat YouTube dan membuat konten spesial sarjananya juga? Jadi kayak gitu. Jadi berkata udah kayak Lipo Group gitu, tapi untuk konten media sosial. Maling konten. Jadi kan grup gitu kan. Nah, lu tahu nggak sih cara untuk membasmi hal-hal kayak hak cipta dan kayak plagiat ini? Yang cara udah pernah. Gue kira lu mau membasmi hak cipta, anjir, semua orang bebas plagiat. Bukan. Membasmi hak cipta, kita maling kontennya PewDiePie aja, anjir. Dapat duit gampang gitu. Kayaknya sih nggak bakal bisa hilang sih, namanya maling konten tuh pasti ada. Mulai dari yang, iya sih bener juga, ke daerah gray area. Karena terlalu abu-abu banget, lu nggak bisa nentuin ini bener atau salah gitu loh. Kadang-kadang abu-abu nggak jelas gitu, abstrak. Soalnya bisa orang juga alasannya ini terinspirasi, ini bukan plagiat kok, ini ada beberapa konten yang beda dan semacamnya, dan banyak alasannya sih. Alibinya banyak. Masalah pasti copyright ya. Mas, kalau udah ngomongin masalah copyright tuh berat banget sih. Tapi seru. Makanya dulu gue ngambil mata kuliah ini. Apa? Hukum. Kuliah di mana? Iya, dulu gue pengen banget sebenarnya skripsi Haki sebenarnya, tapi sekarang gue udah lupa banyak gue. Ini contoh paling simpel kalau plagiarisme itu tuh kalau misalnya lu ngerjain skripsi dan ini ambil dari Google. Iya, tinggal copas aja gitu loh. Tinggal copas. Bukannya itu ini loh. Bukannya itu dicek juga ya? Iya lah, dicek. Makanya waktu angkatan gue tuh, waktu gue skripsi selesai sidang, ada 3 anak nggak lulus diskors satu semester karena ketahuan plagiat. Jadi diskors di DO ya, gue lupa. DO lebih serem. Iya, jadi apa namanya, mereka tuh ya benar-benar ini copas dari sumber artikel atau jurnalnya, nggak tahu detail gimana. Terus blak-blakan aja, copy paste, udah lanjut, nggak ada paraphrasing atau apa, dan tanpa meletakkan catatan kaki atau footnote yang notabene itu fatal banget sih. Gua rasa kalau yang mau kopas itu ada caranya sih biar nggak ketahuan. At least
kalian kalau ngekopas ada diubah dikit gitu kata-katanya biar lebih aman. Ya itu paraphrasing. Tapi paraphrasing pun juga tetap harus nyantumkan sumbernya juga. Nggak bisa. Oh ini udah gue ganti kata-katanya nih, susunan kalimatnya. Udah beda. Iya, ini udah punya gua nih, ini pendapat gua, nggak bisa. Nggak Tetap bisa harus ya. nyantumin sumbernya. Dan emang nggak ada aja aja ya. Lebih kok bisa menang. Nah, ini juga apa? Kadang orang yang plagiat tapi yang lebih bagus itu dikatakan, oh itu nggak apa-apa gitu. Kalau lebih bagus dari aslinya, itu salah nggak sih bagi lo? Tetap salah. Salah sih, tetap salah. Tetap salah kan? Walaupun hasilnya lebih bagus dari aslinya gitu. Ya iya, itu kan bukan original ide dia. Iya, karena dia nyolong. Dan ngomongin itu pasti masuknya kayak ke tracing dan fan art dan semacamnya gitu kan. Nah ini gue baca si Algalcon yang suatu anime yang namanya SSS Gridman, gue pernah nonton itu juga, gue suka openingnya. Dia para artis gak boleh bikin fan artnya, itu kata dari artisnya. Barulah setelah ditekan dari fans-fansnya barulah mau. Gue seingat itu ini loh, karena dilarang membuat, karena ini loh kebanyakan artis di Twitter kebanyakannya ngebuat fan art yang 18 plus gitu loh yang NSFW, gue yakin. Yang Rule 34 gue yakin. Ya? Nothing can escape Rule 34. Itu alasannya kenapa SSS Gridman sendiri belum bisa di fan art kan, belum banyak yang mau nge-NSFW-in. Itu paling banyak kan. Tapi pas dibolehin, wah, gecep coy. Serem. Langsung keluar semua ya. Akhirnya gue bisa publish. Akhirnya bokep gitu. Aduh. Serem sih gue rasa soal itu. Tapi banyak juga kasusnya tracing yang apa yang kasus tracing terbesar yang lu tahu, Din? Gue kayaknya tracing cuma lihat yang grup-grup di FB doang sih, kayak fan-fan biasa. Kalau ini menarik dan dari Star Wars. Nah, Star Wars kan license komiknya sejak dibeli Disney itu kan dikerjain sama Marvel. Nah, mereka di beberapa komiknya udah acap kali ngejiplak dari fan art, desain kapal. Terus gue pernah ada notice salah satu pose Stormtrooper-nya itu di komiknya itu ketahuan banget tracing dari box art-nya model kit Stormtrooper punya Bandai. Ini kayak gue tahu nih posenya nih. Terus gue cek box ini, gue kan model kit Stormtrooper gue. Lah sama persis aja posenya gitu kan. Terus, jadi ini ya, literally suatu company yang mengambil source atau karya dari fansnya. Dan kalau dihujat pun dia kayak, oh nggak apa-apa, itu kita kasih kalian kesempatan buat beken ya. Nggak gitu cuy, boy. Harusnya izin juga sih. Sampai terus desain kapal gitu kan, desain ship desainnya itu diambil, bahkan sampai angle-nya pun sama persis gitu kan. Kayak wow. Nih kalau katanya Seren nih, kalau pose itu copyright. Gua rasa copyright juga tracing soal masuknya tracing sih. Tracing dan tracing hampir kena ini plagiat sih. Hari ini mau ngebahas plagiat, wey. Plagiat bukan copyright. Dan kalau pose pun gue ingat Iya. Dan kalau pose pun itu yang Mbak Lui nge-mention Jojo itu satu kasnya dia ngeluarin lagu, ngeluarin kayak karakter-karakter dan super powernya itu mulai dari lagu-lagu terkenal kayak AC/DC, apalagi ya Queen, kayak Killer Queen dan semacamnya. Tapi cara menghilangkan copyrightnya itu yang dimana itu dilarang, pasti kayak mengganti namanya kayak Deadly Queen, Killer Queen dan semacamnya. Nah, kalau soal posenya itu pasti beda juga, soalnya ini Jojo terkenal dengan pose-pose yang apa ya, anehnya gitu, kayak bizarnya gitu. Jadi jarang orang yang ini menggunakan pose yang sama di Jojo, kecuali untuk nge-meme doang. Jadi ada beberapa meme yang muncul yang bilang kayak, is that a Jojo reference? Apakah itu reference Jojo? Karena salah satu anime atau film yang mengeluarkan pose yang mirip banget dengan Jojo, atau suatu keadaan atau situasi atau adegan yang mirip sama Jojo, itu pasti dibilang apakah itu Jojo reference, apa itu referensi Jojo. Nah, itu bisa dibilang kayak ini loh,
terinspirasi tapi nge-meme doang sih. Bukan literally plagiat, soalnya dia nggak ngambil itu untuk mendapatkan apa ya? Cuma fun-fun doang sih gua rasa. Selagi nunggu Dinoy gimana nih? Kalau kalian soal plagiat sama inspirasi kayak mana? Dino lagi woi Din, lu ambil apa sih? Laptop gue nge-lag nih lama banget. Geblek. Gue screenshot lama banget. Menurutku itu tergantung pembuatnya. Kalau mereka take it likely nggak masalah. Tapi ini loh, kalau plagiat pun itu kesempatan kalian dapat duit gak sih? Kalau kalian mendapatkan karya kalian diplagiatin atau diambil suatu company. Dan ini gua rasa pasti berefek banget dengan orang yang desainer. Soalnya gua ingat desainer motor dulu. Lo ingat gak kasusnya yang motor itu, motor listrik itu? Din. Kasus motor listrik kapan? Yang pernah mau buat motor apa berdaya daya bakarnya itu dari cahaya surya, dan kliennya itu ini meminta komis dari satu desainer membuatkan desain motor, tapi belum dibayar kan. Nah, belum dibayar. Pas udah ditanyain, udah dikirim desain awalnya, cuma base-nya doang itu, belum dibayar sama sekali. Dan itu di ghosting sampai 2 bulan selanjutnya muncullah motor listrik buatan Indonesia, tapi desainnya diambil dari suatu desainer di Indonesia juga, tapi desainer itu nggak ada hubungannya sama ini, nggak ada kredit atau apapun. Katanya itu desainnya 100% dari pembuatnya. Tapi aslinya bukan, cuy. Dan itu sampai orang ramein ngehujat perusahaan itu yang ngebuat motor itu. Ada loh kasusnya. Itu kasus tahun lalu bukan sih? Iya. Yang motornya warna hijau kah apa itu yang berapa itu? Oh, itu apa? Ya ini contoh tracing dari Marvel. Jadi yang sebelah kiri itu fan art, apa ship design dari fans. Redesign gitu ya. Terus sama Marvel dijiplak persis kan sampai angle mirip gitu. Jadi, kurang ajar sih. Ada juga animator Indonesia yang dijiplak juga. TNM pernah ngebahas ini. TNM apaan? Dan animator yang mana itu? Gila, serem ya kalau kasus jiplak dan kalian nggak karya kalian tidak. Gue ngebayangin, tunggu Din. Gue ngebayangin kalau ini pesawat ini dikasih kayak trademark gitu di pesawatnya, habis itu masuk ke Marvel juga gitu. Ada logonya. Makanya gila sih. Serem. Oke, kita break dulu deh. Otak gua panas. Otak gua panas, kita lanjut lagi. Apa? Tadi kan balik lagi tuh ke Jojo Post itu. Kan nggak harus ternyata dijiplak gitu kan. Banyak juga kan anime-anime yang punya Jojo reference gitu-gitu. Iya. Dan gua rasa itu sama sih jiplak, tapi jiplaknya bukan kayak yang literally maling, cuma nge-reference doang dan nge-meme, fun-fun doang gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Ya, inspired sih hitungannya sih kalau gue itu ya. Parodi katanya, ya itu parodi, benar. Oke, kita break dulu dah. Masuk ke lagu. Nah, silakan juga kalau yang mau request lagu DM gua sama Dino ya, ingat itu. Oke, gas. Oke, lagu pertama John Mayer, You're Gonna Live Forever in Me. Lagu kedua John Mayer, You're Gonna Live Forever in Me. Request dari Rido and John. Oke, enjoy guys. Lagunya mana nih? Udahnya belum? Oh, udah. Geblek belum di play. Oke, kembali lagi bersama gue Dani dan co-host gue Dinui yang akan menemani kalian membahas topik menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Nah, sebelum masuk ke topik kita ini, gue kasih ingat lagi nih, kalian bentar lagi kita bakal ngebuat voting untuk
judul podcast kita di hari Selasa, yang dimana itu bakal ada gua, Dinoy, Serenity, dan Nevermore yang pecah kemarin itu, yang kita berempat bakal ngerusuh membahas suatu topik dan mengangkat beberapa pertanyaan dari kita sendiri lah. Gue kira ini kita bertiga ngebully lu dan itu kemarin. itu kemarin itu. Tapi ya oke, kembali lagi ke masih ini. Gue masih kesel kemarin. Dan juga hari Selasa bakal ada horoskop yang dibawain oleh kita berempat. Belum di vote, belum di vote. Kita belum buat votingnya, tapi udah beberapa ada namanya. Udah ada beberapa title yang udah pas, kita bakal pilih-pilih nanti. Oke, kembali lagi pembahasan kita apa tadi? Gak tahu, lupa, kebakar otak gue enggak, Deng. Plagiarisme dan inspirasi. Nah, apa ya tadi? Gue sumpah kebakar beneran. Harusnya gue nggak ngebahas topik-topik yang pintar. Otak gue nggak bisa. Mungkin kita bisa tone down dikit kali ya. Contoh plagiarisme yang kecil deh, kayak lu misalnya. Wah, ada nggak lu rasakan? Nggak usah yang lu rasakan gitu loh. Lu pernah nggak kayak ada lu membuat sebuah karya, terus lu dijiplak gitu sama temen lu gitu? Atau mungkin lu habis ngegambar di kelas gitu, terus ada teman lu ngejiplak gambar lu gitu. Atau apa? Gue sih nggak ada sih, Din. Kalau lu gimana? Gue dicolong sih kalau gue sih. Wah, bridgingnya pinter. Saya baru mengeluarkan 1% dari skill saya, Pak. Yo, Enggak. Aslinya ini emang Dinoy mau ceritain kasus dia. Soalnya Dinoy udah cerita ke gua, belum kayak quote on quote meeting, dia pernah mengalami kasus kemalingan hak cipta dia atau sebuah karya dia. Jadi ini lebih karena colong sih, bukan plagiat sih. Jadi waktu itu gue kan pernah suka bikin video kan, footage gitu di olahraga gitulah. Yes. Terus gue post di Instagram gitu kan, video 1 menit gitu. Terus someday gue iseng buka-buka punya orang, lah ini kenapa ada video gue? Gitu. Lah kok yang upload beda gitu. Terus dia yang lebih kocak lagi, dia ngaku kalau itu dia gitu kan, tapi logo gue dihilangin. Terus intronya juga dihilangin. Terus dia bilang ke teman-temannya, iya nih gue di sini, hahaha. Oh, kasusnya banyak itu. Kalau itu bukan gue sih, itu gue nggak ngalamin. Tapi banyak UTIT atau bisa gue bilang kayak anak cover di Indonesia yang cover lagu Jepang. Pernah ada namanya ini siapa ya? Kururu. Nah, Kururu ini pernah ngebuat cover lagunya Eevee, dirilis udah berapa bulan yang lalu. Nah, ada YouTuber bocah nge-upload ulang dengan cara dia nge-pitch down lagunya. Nge-pitch down lagunya semua dan nge-upload lagu itu yang sama. Dan juga ada kasus kemarin yang paling baru, lagu King by Kanaria, ada anak UTIT Indonesia juga nge-cover dan ada YouTuber yang nge-upload ngubah artnya dia dan ini loh, dan ngubah art dan ngubah pitch lagunya dan diupload, dan dia bilang itu literally suara dia. Literally suara dia. Ada Serenity, gua nggak mau dia ngamuk. Literally suara dia. Nah, kan literally. Nah, dan banyak sih kasus-kasusnya kalau plagiat atau kemalingan karya di anak-anak cover sih. Dengan tone pitch down gitu. Kasus ini, drama ini membuat gue jadi bertanya-tanya sih. Apa? Itu kan dia quote-unquote ngejiplak, tapi kan dimodifikasi sama dia kan. Lantas, apakah itu bisa disebut sebagai metode ATM? Gini coy. Kalau itu enggak sih gua rasa, soalnya oke, dia mau modifikasi, tapi kan dia ngeklaim itu original dia. Nggak ngasih kredit dan nggak ngasih kayak source asli gitu. Jadi itu literally maling. Literally maling. God damn it. This bad habit. Ya, mungkin. Tapi ya sih gua rasa itu nggak boleh. Tetap nggak boleh. Soalnya walaupun dia udah modifikasi apapun dan nyatanya pun dia modifikasi nggak bagus. Misal dia modifikasi dan bagus, oke, masih nggak apa-apa lah. Dan dia pun ngasih nge-kreditnya pun, kalau dia ngasih kredit pun nggak apa-apa.
Nah, ini juga apa? Kasusnya yang ini film music that copied classical music. Kalau classical musik sering terjadi karena mungkin Oh, efek-efek ini terinspirasi nggak sih bisa lu bilang kalau ini? wah kalau musik gue nggak, bukan ini ya, bukan forte gue ya, tapi Iya, gue jadi inget ini sih, lagu-lagu Indonesia juga banyak sebenarnya yang sebenarnya tuh ngambil dari banyak lagu Eropa gitu loh, lagu-lagu yang klasik mana gitu. apa aja? Nah, kalau contohnya waktu dulu tuh lagu Bangun Pemudi Pemuda tuh, sama lagu yang tau kan lo yang dipakai sama Glory, Glory and United. Nah itu kan juga diambil tuh, Bangun di Pemuda Nah, gitu. iya sih. Dan gue Nah, aja ingat kalau soal ngomongin lagu, lu ingat gak sih apa yang lagunya yang sayang opo kowe krungu jerite hatiku nah ayo Michi itu kan ritmenya kan sama dengan beberapa lagu dan banyak lagu yang katanya itu covernya itu yang sayang itu plagiat. Bagi lu itu yang cover sayang itu plagiat atau kagak sih lagu yang aslinya? Soalnya kan itu lagunya yang aslinya kayak hora na 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 iya na ya. na dan di cover quote unquote cover by siapa ya namanya itu ceweknya yang pedangdut itu. Wah, ya, Via Valen ya. Apa sih gue lupa tuh namanya. Yes. Ya Iya. Via Valen. Nah, apakah itu bisa dibilang kayak ATM juga? Dia memodifikasi lagu itu. Kayaknya sih lebih ke ATM sih ya. Gak tahu sih gue. Tapi dia ATM, gua rasa ATM tetap sama sih, nggak ada modifikasi sama sekali. Kalau nggak ada bedanya, ritmenya sama, cuma liriknya doang yang beda. Kan Menarik. modifikasi itu beda, literally ada yang beda gitu. Ini sama, cuma liriknya doang. Kalau misalnya dia cuma ngambil 1% gitu, itu hitungannya bisa nge-copy atau apa, nyontek atau bukan? Kayak misalnya kan dia cuma ngambil satu part doang, tapi sisa lagunya ya buatan dia sendiri gitu. Nah itu gimana tuh? Kalau 1% doang kayak intro doang ya. Ya atau nggak tengah-tengahnya gitu atau apa? Kalau itu kasusnya banyak, saya delik di itu kan banyak juga sih. Kayaknya gimana ini makanya susah kalau ngebahas kayak ngebedain penjiplakan atau terinspirasi. Dan Iya. juga yang lu Soalnya bilang kita tadi fokusnya, masuk gray area. soalnya kita kan sebenarnya fokusnya kan emang lebih ke arah jiplak dan inspirasi kan. Kalau udah bahas copyright tuh udah meskipun masih nabrak tapi udah lebih spesifik lagi hitungannya. Jadi susah juga sih. Mungkin kita bisa bahas copyright dan masalah-masalah hak cipta terus Itu trademark bakal ada gitu. tamunya. Itu ada yang tamunya nanti gua ada kenalan gitu. Ada kenalan Nah, gua. itu bisa kita bahas lebih lanjut. Yap. Sih. Tapi Oh, bakal menarik berat juga. sih itu. Gak apa-apa nih, kayaknya juga pada tertarik juga sih, pada paham lah setidaknya gitu kan. Jadi kayak menarik juga. Berarti kita, wah ini nih, ini Din. Berarti kalau kita mau plagiat dari yang nggak terkenal aja. Itu kasusnya sama kayak ini dan apa lagu Peter Pan yang diplagiat sama lagu India itu loh, sama penyanyi India itu loh. Lagunya coba lu play bentar kalau lu ada. Oke, ntar gue play. Coba play sekarang aja ya. Sekalian kita denger bareng-bareng. Ntar ya. Gue lupa coba juga dicari soalnya. Soalnya ini lagu India. Gue berasa ini loh yang kalau plagiat ini. Kalau dia plagiat dan tapi dia lebih bagus, berarti dia bisa aman-aman aja kalau lebih bagus. Tapi kalau jelek dan plagiat pun pasti dihujat. Itu sih yang gue rasa kalau soal plagiat ini. Kalau dia plagiat tapi dia lebih bagus atau bagus karyanya, nggak apa-apa. Tapi semisal dia plagiat tapi itu jelek, nggak ada effort sama sekali, itu nggak boleh. Pendapat kalian gimana, pendengar? Take over dulu dan. Yoi. Kalau plagiat dan hasilnya bagus, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang plagiat tapi jelek, gimana?
Masalah sama kayak orang cantik yang beautiful effect gitu. Susah sih. Kalau kita ngeplagiatin yang jelek dan hasil kita lebih bagus, berarti kita aman-aman aja. Tapi kalau kita plagiatin yang bagus dan hasilnya kita lebih bagus juga, aman-aman aja. Tapi kalau kita plagiatin yang bagus atau yang jelek, tapi kita karyanya lebih jelek atau hancur dari yang kita plagiatin hasilnya, itu nggak boleh. Nah, beauty privilege, nah itu emang susah sih. Gimana Din, udah apa Din? Akhirnya gue udah nemu nih. Judulnya Kiamu Jepiar. Kalian kalau tahu lagunya Peter Pan yang tak bisa itu tak bisa kau menungguku. Nah ini dari awal sampai akhir itu sama persis, cuman beda lirik doang. Itu sampai dibahas di Prambors tuh tahun berapa ya, lupa gue. Dan sama kasusnya dengan Via Valen kan, cuma beda lirik doang. Nah, Kiamu Jepiar, yang bisakah kau menunggu? Gak tahu lah gak lirik, tapi iya sih mirip. Dan gua kan mirip sama persis. Emang persis. Di awal sampai akhir. Sama persis. Iya. Dan ini apa? Dan ini dia apa ada yang call out kah pas lagu ini rilis? Gak ada kayaknya, soalnya gak ada yang tahu. Tadi wah ini soal tahun berapa ya? Tahun 2010 2009 atau 2008. Oh, masih 9 tahun gua. Gua sih ingatnya 2010 itu yang kasusnya itu hantu merah itu sama video-video nggak jelas masuk berita anjir. God damn. Dan ini apa ngomongin soal ini apa ya? Lisensi lagi dan plagiarisme ini. Kan kita udah lepas dari plagiarisme dan inspirasi. Kita ngebahas soal lisensi deh. Ini gua lu yakin mau bahas lisensi? Gak capek. Nah, nanti dulu. Maksudnya nggak mau bahas dalam-dalam, kita ngebahas tarik-tarik aja. Kan udah mau kesimpulan ini. Ini gua rasa yang gua baca ini Ahmad Dhani serius ngebeli lisensi dari Queen. Serius? Tajir, Pak. Gila. Sampai lagu receh pun dibayar sama dibeli. Orang lagi audisi Indonesian Idol, neng nong neng. Wah, saya suka lagunya, saya beli ya lisensi. Iya. Orang kaya bebas, coy. Iya. Itu apapun lu, intinya lu kalau ada duit aman. Kalau udah bahas duit semangat dia sih Dan ini. Wah, jelas. Gua mata duitan. Gitu. Tapi ya keras ya. Ribet sih. Kita udah tadi belum bahas inspirasinya sih Dan sebenarnya Dan. Iya, soalnya inspirasi ini loh, semua orang bisa bilang inspirasi, makanya susah dibahas. Soalnya banyak bukti orang terinspirasi. Orang pun bilang gue pengen ini. Jadi ini deh, gue terinspirasi dari ini. Banyak. Nah, kalau sulit, mungkin lu bisa cerita. Lu kan bercita-cita menjadi seorang voice actor gitu. Nah, siapa yang menjadi inspirasi lu? Cita-cita dari mana? Gue emang gue udah voice actor, Geblek. Emang gue udah voice actor. Oh gitu. Sombong Dani. Emang udah. Dani sombong. Kebarangan. Sembarangan. Nah, pada nulis semua nih. Siapa yang menjadi itu inspirasi inspirasi lu sih, inspirasi gue ya ini sih, gue jujur nggak ada inspirasi, soalnya gue voice actor karena gue suka main suara doang sih. Tapi pas gue ikut-ikutin dan mendalami ya gue ngikutin ini, ada YouTuber namanya C-Dog VA atau namanya Connor. Dia ada voice actor profesional di YouTube dan ada channelnya. Dia biasa juga ngebuat konten-konten tentang Fiverr, anime dubbing, juga kayak voice acting dan semacamnya. Itu yang gue ikutin dia. Dan beberapa kontennya gak jelas itu orang, tapi at least dia mainly voice actor. Dan gue dapat quote-unquote inspirasi, dapat cita-cita gue dari situ. Yang tadi gue kagak sih, tapi at least gue ikutin dia. Kalau lu gimana? Lu terinspirasi dari siapa? Gue banyak sih sebenarnya.
Kalau mau jadi jurus apa kayak main suara gitu kayak voice acting semacam, lu terinspirasi dari siapa? Kalau voice actor gue sebenarnya ada banyak sih kalau terutama dari game. Ya contohnya suaranya si ini siapa namanya itu? Steve Blum. Dia yang ini ya, yang trailer itu bukan sih? Bukan. Dia banyak sih. Kalau di game tuh dia tuh punya ciri khas suaranya kan. Dia suatu yang deep, tapi nggak terlalu deep. Nah, dia tuh ngisi banyak suara terakhir dia yang gue tahu tuh dia ngisi suara Mortal Kombat 11 si Sub-Zero, terus ngisi suara si dia. Space Marine gitu. Tahu. Dan itu suara tuh khas banget gitu loh. Kayak iya. Lu tahu kalau ini ada Steve Blum pasti. Terus gue cek ternyata ya Steve Blum. Kalau Sub-Zero emang iya kentara sih suaranya. Dan apalagi kalau lu udah tahu karakter voice actornya pasti udah lu hafal. Gua aja yang voice actornya Connor itu gua udah hafal suaranya dia. Dan iya sih emang. Jadi contohnya ya kayak gitu karena dia nggak masalah dengan harus ngubah banyak suara gitu, tapi dia lebih ke pendalaman karakter. Nah itu yang jadinya menginspirasi gue untuk lebih fokus ke mendalami karakter. Tuh. Oh lu harus belajar dari gue dong. Apaan lo aja kemarin belajar dari gue? Yang mana? Yo yang kemarin rame-rame berempat tuh. Hah? Yang mana? Yang baca itu, yang disuruh sama Nevermore baca itu apa? Satu kalimat itu. Yang belah dadaku. Bukannya gua yang duluan baca ya? Iya kan lu duluan baca, terus tampil kalah sama gue. Kan gue oke. Nah udah kita udah kepanjangan. Udah kepanjangan nih kita ngebahas dan inspirasi apa, transparansi dan plagiarisme dan ya kesimpulannya apa sih kalau dari kita ngebahas ini? Ini gue rasa nggak kesimpulan soalnya kita cuma ngebacotin doang kayak ini plagiarisme ini nggak boleh ini boleh gitu. Ada sih sebenarnya. Apa? Oh plagiat tuh jangan plagiat. Atau bisa dibilang plagiat boleh asal ini menggunakan ini metode ATM itu. ATM ya itu intinya sih gini, pelajari kalaupun kalian ingin mencoba untuk membuat sebuah karya tapi ide kalian mandek, kalian bisa mencoba metode ATM atau amati tiru modifikasi yang baik dan benar. Dan kedua, jangan mencontek karya orang dan mengaku-ngaku sebagai karya sendiri. Intinya jangan maling dah. Tiga apa? Iya. Yang ketiga, lu nge-lag. Apa? Serius? Apa ketiga apa tadi? Ini gue yang nge-lag atau kalian ini si Dani nge-lag atau gue yang nge-lag? Lu nggak nge-lag. Ketiga apa? Jangan. Lu yang nge-lag tadi. Gak ada yang nge-lag ya Black. Gak ada yang nge-lag. Ketiga itu gak apa-apa mencari inspirasi, tapi gue udah ngomong anjir. Mana? Gak ada. Ini ribut kita ya. Ribut gitu. Nge-lag banget sih. Ini siapa yang nge-lag sih sebenarnya? Gak ada yang lu ngomong aja lu ngomong sih sebenarnya. Ulang yang nomor 3 berapa? Yang ketiga itu adalah carilah inspirasi sebanyak mungkin. Tapi jangan lupa untuk mencoba mencari cara yang benar. Kayak tadi di poin 1, carilah cara yang benar yaitu ATM misalnya. Gitu. Keempat ada dengar suara toke nggak guys? Tapi ya itulah. Iya, ternak toke. Ya kita break dulu deh dan terakhir kita akan ngebahas yang hari Selasa nanti. Kita akan jelasin konsepnya kayak gimana sih hari Selasa itu podcast yang baru nanti itu. Dan tolong nanti ntar Serenity sama Nevermore ikut ya. Ikut nge-runding gitu. Geblek ya udah nggak usah. Ini lo mau voting title sekarang atau gimana Dan? Sekarang aja sih gua rasa. Ya udah nih gua kasih. Biar langsung besok kita gas. Ini dari Yochan tuh ada 3. Gue tulis dulu. Break dulu, kasihan. Ya. Break dulu. Gue copas dulu biar mereka bisa nentuin. Nah, Serenity ya ada Setara. Terus
Albert, Ada Apa Itu Perdamaian. Caca Ayu dan Arif Federci, itu judulnya cuma satu, Gelut. Nan dari Noah, itu ada namanya Nongki Asrama. Nah itu nanti pas break lagu, gue kasih emoticon, kalian voting dari situ ya. Oke. Sekarang mari kita masuk ke lagu. Oke, enjoy guys. Belum. Ada request nih dari Agalcon. Soundtrack dari Final Fantasy. Kata beliau. Ibu. Bukan. Kata beliau, mudah-mudahan kalian bisa semangat menghadapi esok hari. Oke. Sip. Judulnya Canon, soundtrack dari Final Fantasy. Enjoy. Hei. Enak ya pada nitro semua. Oke, kembali lagi Tethering Session bersama gua Dani dan co-host gua Dinsky, yang akan menemani kalian membahas topik menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Oke. Ini udah mau ujung acara dan gua lihat votingnya udah menang sih ini yang gua paling suka sih yang pecah belah ini, jujur. Soalnya kemarin gua lihat ini bagus namanya. Bagus banget. Semuanya bagus, tapi gue paling suka yang ini sih. Kayak pecah belah sebuah podcast tanpa arah. Itu bagus sih. Dan ritmenya ngena gitu. Tapi kalau dengan konsep kita itu paling lebih pas gelut sih. Paling pas gelut, soalnya paling ribut. iya. Tapi ya fix kemarin lah. tuh emang seru sih. Sampai jam berapa dan jam 10 ya? Jam 10, itu podcast 3 jam, kasihan Wiyas itu. Tapi ya, itu seru lah. Itu seru banget, bakal pecah lagi tuh hari Selasa. Nah, kita mungkin jelasin ya, Din. Itu podcastnya kok tiba-tiba bakal ada berempat sih? Mungkin Mbak Louis Lafet kan baru datang nih, belum tahu podcast kita yang baru ini apa nanti. Ya, kita kehabisan ide. Kita jelasin lah beberapa pendengar-pendengar baru kita nih. Iya, kebetulan kita kehabisan ide, jadi ya udah. Open mic dah nih. Nah, open mic udah, open mic aja kalian. Ayo gelut. Bacot lu. Tapi ya gue jelasin dulu deh. Ini apa pecah belah ini atau podcast kita yang berempat ini idenya mostly dari gua. Klaim dulu nih kredit. Idenya dari aku guys. Enggak. Ya, aku luar Tapi ya biasa. ini idenya enggak gitu. Enggak gitu. Tapi ya idenya mostly dari gua, tapi yang bantu gua ngebagusin idenya lagi ya Dinoy, Nevermore, dan Serenity. Nah intinya gue cuma base doang, yang paling bagus mereka. Nah itu podcast kita di hari Selasa itu yang kita berempat bakal ngebahas topik yang seperti biasa, tapi bedanya kita berempat mengeluarkan point view kita masing-masing tentang topik itu, dan ya bakal ngerusuh bareng sih lebih tepatnya. Soalnya kita juga bakal ada yang pro kontra, ada yang ribut, ada yang berantem. Kayak kemarin berapa kali gue berantem sama seseorang kemarin. 4 kali. Seseorang ya? Lebih kayaknya, Din. 4 kali ya, Din? 4 kali. Nevermore open mic lah, sini. Kemari lah. Iya. Aku udah tarik Tapi ya itu konsepnya kita kemarin dan meriah, bakal meriah banget. Soalnya ya sama aja kayak si Albert bilang anjing saya sampai melolong kesenangan mendengar kalian wak. Sebenarnya sih simpelnya sama aja kayak free talking, cuman on steroid lah. Iya, kayak ini on the wave sama talking session menjadi satu gitu. Enggak sih, on the wave itu terstruktur dan rapih. Mohon maaf ya. Kan itu bakal terstruktur juga nanti. Seren, culik aku Seren. Mohon maaf. Jeblek. Lu lari lagi, awas lu. Tapi enggak itu lagi kan. Bukannya bakal terstruktur juga kan nanti itu. Kita bakal meeting ntar. Itu idenya siapa ya? Nggak perlu kredit juga itu. Iya, itu idenya Serenity yang ngeceramahin gua setiap podcast harus ada meeting. Iya. Tapi ya bakalan meriah sih hari Selasa nanti. Dan ya bagi yang para pendengar yang baru dan atau yang lama, stay tune lah di Creative Indonesian Community dan dengerin kita berempat ngoceh dan berantem di podcast nanti. Wiyas ada request nih dan
Saran dong tambah 1 orang Apa? lagi buat Selasa Mbak Han. Kalau bahan ini loh, si Han ini, gue bisa babak belur kalau semisalnya gue podcast on air di apartemen Pak Bos. Soalnya Han ada di sana. Gue di rumah gue sendiri. Udah, Yang kita salahin apa Terus ya? dia diam. udah kok, udah. Itu masih ada. Kesel. Udah. Gue nggak ngerti, gue lagi Pas nggak ngerti. banget ya ampun timingnya. Dan ini udah silent HP. Itu HP atau Motor. Nah, tapi ya udah di leader- silent ya guys? Udah di silent kayaknya guys. tapi ya literally hari Selasa itu bakal berantem Literally. berempat kan. Contohnya kan, gue sengaja itu, Nggak sengaja itu. Iya, aku sengaja kok. Sebenarnya aku sangat sengaja bilang literally every time itu sengaja ya. I Jujur mean, aku literally, sengaja, bukan karena aku nggak bisa bilang literal. I'm trying. Lu sumpah yang gak berantem udah. Ih, tapi ya hari Selasa kita bakal ngebahas apa ya yang lagi menarik sekarang. Nggak ada. Iya, Infinity War Sekarang ini sih banyak sebenarnya kok yang baru sebenarnya. itu Save Hutan Papua sih. Apa? Ah, iya. Papua. Mungkin bisa Itu kita kemarin bahas aku lihat. di Selasa. Mau ngomongin si yang barusan pulang dari Australia nggak? Hah? Siapa yang pulang dari Australia? Yang gue ingat itu Nggak ada, yang nggak ada pulang Dani. dari Nggak ada kok. Ya udahlah. yang gue ingat itu yang pulang dari siapa yang baru pulang kemarin yang ngerusak bandara. Rusak bandel. Sus- Dari Ya, Australia. Itu kan udah dibahas kemarin. Mhm. Hari Selasa. Itu bukannya dia dari Australia? Hah? Kok Beda. beda kali? Beda. Bentar. Yang Nggak ya? Arab, woi, yang Arab. Iya. Bukannya dia kabur ke Australia tak apa gitu loh katanya. Enggak. Bukan. Siapa Salah. dari Australia? Itu ini kali. Itu aku. kok itu yang apa VK kali. Oh, beda lagi ya, ada lagi ya. Ya nggak tahu lah Iya. pokoknya orang-orang yang balik Ini dari Nevermore Beda. kurang ajar ini. Dia nggak open mic tapi ngatain gua di chat gameplay. Open mic, tolong. Open mic. Kamu kok ngata-ngatain Nevermore sih? Dasar Wow. anak kecil ngatain orang tua. Ini ngecek yang mana nggak tahu guys. Umur lu beda 2 tahun sama gua ya. Aku ngomong Nevermore anjir. Oh iya. Oh iya. Ngomongin tolol ke Nevermore nggak sopan banget. Nih, bentar lagi. Lu Blue bilang Part Nevermore, lu pun ih, males gua. Apa? Sudah. Teman-teman Apa? sudah ya, teman-teman sudah. Tolong dikontrol. Tapi mulutnya. ya intinya ya kayak ini salah satu teaser buat kalian hari Selasa nanti. Ini ada Apa? salah satu teasernya. Ngomong tolol ke orang nggak sopan banget. Salah. Tuh. Ya. Oke, intinya kita akan ngebahas Hampir topik part 6 nih. yang Gua udah lulus nih tadi. yang Blue bak- Part 6. ya intinya bakal menarik nanti hari Selasa dan bakal pecah dan bakal ribut. Yang dimana itu di Creative Nation Community saja. Sumpah. Tapi Mau ya, itu nggak? Kita bakal bahas horoskop nggak sih? pastilah itu Pasti. Malam ini lah. kita bakal baca horoskop nggak? Pasti. Halo. Kalian hari ini baca horoskop nggak? Enggak, Hari ini enggak. enggak. Kan Selasa. belum selesai, kan udah selesai juga minggu ini. Ini udah selesai Selasa nih. Ini udah penutup ini. Sorry ada babyku tiba-tiba muncul di podcast chat. Lucu banget, Hah? udah lama nggak lihat. Babi. Baby. Oh, baby. Iya tuh yang digebuk pakai enggak, yang gebuk pakai gitar. Lu suka banget kekerasan. Yang kuning Serenity, gua yang biru. Enggak, yang biru itu Minggu tau nggak sih? Kamu nggak sampai seujung kukunya dia aja enggak, kamu tau nggak sih? Ya gua dalam konteks mau memukul geblek, gua nggak kenal mereka siapa. Iya itu Seventeen betul sekali. Gua nggak kenal. Gua nggak kenal itu Nggak siapa. usah menyamakan diri dengan baju biru, tidak. Oh, horoskop Dani Dino Serenity. Tuh, vote guys. Ya tuh 1 atau 2 tuh. Gue 1 Mereka atau 2 kayaknya, tuh. oh ini yang pada udah dengar kemarin nggak sih? iya. Kayaknya yang pada dengar kemarin pada mau lu sih, gua rasa. Yang mau normal, Udah diem aja. Yang mau-
Biar lihat mereka Oke. vote sendiri, jangan ngungkit ini. Biar mereka pilih Ya, sendiri. Ya. 4. Sama. Kayaknya mereka mau kita bersama-sama deh. Kayak maksudnya bahas semuanya bareng-bareng. Mau lihat dinamikanya. Mungkin kita bisa bagi 2 kali ya. Iya, Iya. bagi 4 lebih tepatnya. Bagi Iya 4. sih. Yaudah. Oke, balance berarti ya, ini jarang-jarang. Iya, balance nih, banget. vote-nya balance. Vote-nya balance banget. Mereka nggak mau kita berpisah. Oh, Dani Dino asik. Ya. Ini gimana sih? Vote-nya, Ini voting yang benar sih kalian. vote-nya naik turun. Gak bener. Dinski skornya kok nggak ada. Halo. Wah, tadi suara gue hilang tadi. Skornya kok nggak ada. Ya Allah. Wah, Tapi ya, 7-7. intinya podcast hari Selasa udah dinamakan apa tadi? Pecah belah ya. Podcast Iya, tanpa arah. Islam. Nah, jadi Yochan tinggal Nah. tunggu ini aja ya, hadiah dari Dan Volume. Tunggu apa? sebagai pemenang. wait, tunggu. Tunggu, ada. Dulu. Ini tidak ada persetujuan ini. Saya belum gajian. Saya belum gajian. Saya masih miskin. Jadi Anda masih siapa mikir nih apalagi Yochan saya? ya? Yang menang Yochan. Oke, Yochan kirim nomor mau OVO wallet. Oke, itu serem weh. Wih, serius loh? Serem? Ya udah, kalau serem ya udah nggak usah. Katanya Enggak, serius loh. Gue bilang serius, bukan serem. katanya serem tadi iya sih. Gua serem bilang kita itu Teddy G. Mungkin dia bilang serius Seren gitu, bukan serem. Oh, Iya. apa namanya? Serius serem. Ya Allah. Aku. Gope, OVO boleh. Enggak, OVO Wih. aja. Mager kalau Sugar Gope. Mommy. Lumayan. Daripada nungguin Dani guys, kasihan Dani. Terima kasih ya. Ya maaf ini masih tengah bulan. Masih tengah bulan ini. Gua aja nangis masih 2 minggu. Cih, jangan yakinin gua lah. Uang kamu habisin Apa buat gue? apa, Dan? Hah? Uang kamu habisin buat apa, Dan? Baru Foya-foya. tengah bulan. Bukan. Tengah bulan di dalam rumah. Duit lo apain tuh? Bakar. Kayaknya sih lumayan dingin tempat gua tadi. Bo- Sakit hati kemarin. Kurang ajar. Allah, tapi ya udah jangan hujat lagi ya jangan Allah. sampai lama-lama ini, jangan sampai kasihan Aduh, Uyas hujat ini, lagi. kasihan Uyas. Iya, Tapi iya, ya oke. Ya. Kita penutup dah. Silakan editing Ya, kita tutup Dan. Ya, Serenity udah Serenity mute. Iya, Serenity kayak kunti suaranya Serenity tadi. Ya tapi ya hari Selasa bakal ada podcast baru yang nama itu Pecah Belah, sebuah podcast tanpa arah yang akan ada hostnya berempat, Serenity, gua, Dinoy, dan Nevermore. Nggak ada co-host, nggak ada host. Nggak ada co-host, cuma host doang. Gak ada host, kosong dong. Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ngomong. Aduh. Allah, tapi ya game black lah. Allah. Itu ya kalian bakal lihat di hari Selasa bakal lihat gua sama Serenity berantem. Berantem. Bacot. Ketuanya Dino yang kayak benar Gue mau ketawa aja anjir. Lu kemarin bikin benar sumpah. Ya kayak gitu. Sumpah itu gue kalau udah ketawa dulu itu otomatis kayak gitu. Itu sumpah lu kayak Ben Arbert. Dan ya sudah pastinya tidak lain tidak bukan Nevermore dengan suara seksinya lah. Dan mungkin juga saya Nevermore akan nyanyi juga nanti. Ada beberapa kayak talent show dan hal-hal baru yang bakal menghibur kalian di hari Selasa nanti. Dan sisanya ya sama, talking session tetap sama, on the wave tetap sama, dan Kamis horor bakal ada spesial sih gua rasa. Gua pengen ubah konsepnya tapi nanti dulu. Intinya ya ini aja buat talking session hari ini. Gua Dani signing out. Dan saya Dinui signing out juga. Nah, untuk penutup kita mendengarkan lagu terakhir deh, Din. Ada lagu nggak? Iya kita ya lumayan lah, ini biar semangat besok hari juga kan. Tadi kan Yoi. udah dipicu oleh lagu request dari Agalkon. Sekarang saya mau kalian berdansa. Yoi, oke guys. Ayo dengarkan lagu Poco-Poco. Silakan. Bukan Capek juga Pak kalau poco-poco. Poco-Poco. Oke, judulnya lagu dansa oleh Dede Dia. Enjoy Sip. dan Oke. sampai jumpa. Sampai jumpa.